Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk, wallahi inni la uhibbuk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Mu'adz, sungguh aku mencintaimu, sungguh aku mencintaimu, demi Allah sungguh aku mencintaimu. Faqala usika ya Mu'adz, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'adz, la tada'anna fi dubri kulli salatin taqulu Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, jangan pernah kau tinggalkan di ujung salatmu, yakni sebelum salam, doa Allahumma inni, ya Allah tolonglah aku, ala dzikrika, untuk selalu mengingatmu, untuk selalu berzikir kepadamu, wa syukrika, dan untuk selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan juga untuk beribadah dengan baik dan benar kepadamu ya Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan besarnya nikmat berupa bisa beribadah. Karena itu murni hanya dari Allah Subhanahu wa taala, murni pertolongan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dalam masalah salat misalnya. Dan kebanyakan manusia di luar sana mereka tidak sholat, mereka mendengarkan azan tapi sedikit yang melaksanakan sholat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kecil dari mereka bisa sholat, dimudahkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat, menegakkan sholat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi orang itu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa menegakkan sholat, itu murni ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada, walakinallaha yuzakki man yasha." Kalau sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu sekalian, niscaya tidak ada seorang pun di antara kalian yang suci, akan tetapi Allah mensucikan siapa saja yang Allah kehendaki. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang menyadari bahwasanya dirinya diberikan nikmat yang luar biasa, dimudahkan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti salat misalnya, demikian pula seperti dia dimudahkan oleh Allah, ditolong oleh Allah, diberi taufik oleh Allah, bisa beribadah di bulan Ramadan, maka setelah ibadah tersebut terus dia tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan untuk bisa melaksanakan ibadah yang lainnya, untuk bisa istiqomah lanjut, terutama menjaga tauhidnya, terutama ittiba'nya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama juga melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib, kemudian selanjutnya yang sunnah-sunnah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi, tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita tidak dapat menegakkan ibadah. Makanya dalam salat kita membaca atau mendengar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Yani sekali lagi kita sangat memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena dengan pertolongan Allah kita pun dapat beribadah kepadanya.
Dalam ayat yang lain, fa'budhu wa tawakkal alaih. Sembahlah Allah dan tawakkallah kepadanya, yakni meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Bersemangatlah engkau terhadap yang bermanfaat bagimu, khususnya ibadah. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'jiz, dan jangan engkau lemah. Oleh karena itu juga ketika kita mendengarkan azan, mendengarkan hayal shalah, hayal falah, kita disuruh untuk berzikir berupa la haula wala quwata illa billah sebagai bentuk meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula setiap kita keluar rumah ada zikir bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ada 3 permintaan doa di situ. Bismillah itu sudah doa, meminta pertolongan. La haula tawakkaltu 'ala Allah itu juga doa. La haula wala quwata illa billah itu juga doa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari wasiat Nabi SAW tadi, Nabi meminta 3 perkara besar. Yang pertama yaitu zikir, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak manusia yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah merintahkan kita untuk banyak mengingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Banyak-banyak kalian mengingat Allah, selalulah mengingat Allah. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah, sucikanlah Dia di pagi dan petang hari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, betapa banyak orang itu tidak sadar telah melalui harinya 1-2 hari dengan sedikit zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seorang hamba sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni ala dzikrika. Dan juga kaum muslimin, dengan berzikir itu orang itu akan tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir, dengan mengingat Allah, hati orang pun akan jadi tenang. Adapun orang yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan sengsara hidupnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, lupa dari Allah Subhanahu wa taala atau berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, fa innalahu ma'isatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya yang diminta tadi di ujung salat yang diwasiatkan oleh Nabi SAW untuk diucapkan di setiap ujung salat, wa syukrika, dan meminta kepada Allah agar kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali nikmat yang Allah berikan pada kita, tapi sedikit yang kita syukuri. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Sadarilah bahwasanya segala nikmat yang ada pada kita itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan dapat menghitungnya karena saking banyaknya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan sangat sedikit orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Oleh karena itu kita minta kepada Allah untuk termasuk yang sedikit ini, itu orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu sekali lagi, di antara bentuk syukur kita misalnya diberi nikmat, kita bisa beribadah di bulan Ramadan tadi, kita menjaga iman kita, perkara wajibnya dalam salat wajib dan yang lainnya. Dan juga kita tambah dengan yang sunnah-sunnah walaupun sedikit. Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah yang terus-menerus walaupun itu sedikit. Dan para ulama mengatakan, min thawabil hasanah al-hasanatu ba'daha wa min jazai sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Di antara balasan suatu kebaikan adalah bisa melakukan kebaikan yang selanjutnya, dan di antara balasan kejelekan adalah melakukan kejelekan yang selanjutnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan ingatlah bahwa dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang bersyukurlah yang akan mendapatkan manfaatnya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad atayna luqmanal hikmah an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh kami telah berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah
Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka itu manfaatnya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kufur nikmat, maka sungguh ingatlah Allah itu maha kaya dan Allah itu maha terpuji. Dan syukur dengan di hati kita mengakui ini nikmat dari Allah, kita ucapkan di lisan kita, dan kita gunakan kenikmatan tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kemudian kaum muslimin, wasiat Nabi SAW tentang meminta pertolongan di ujung salat yang terakhir adalah wa husni ibadatik, meminta kepada Allah agar bisa beribadah dengan baik dan benar. Dan tidaklah seorang itu bisa beribadah dengan baik dan benar kecuali dengan dua hal, yaitu ikhlas dan ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita berdoa dengan hal tersebut, meminta pertolongan pada Allah untuk selalu berzikir kepadanya, bersyukur dan beribadah dengan baik, kita tidak cukup hanya berdoa, kita harus berusaha untuk selalu berzikir, untuk selalu bersyukur dan selalu beribadah dengan baik dan benar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terakhir sadarilah di antara bentuk zikir, di antara bentuk syukur, dan di antara bentuk agar ibadah kita itu baik dan benar adalah dengan istiqomah, rutin menghadiri majelis ilmu. Dengan menghadiri majelis ilmu, kita pun akan mengingat Allah Subhanahu wa taala dari lala kita. Kita pun dapat bertemu orang-orang saleh yang dapat memotivasi kita dan mengingatkan kita dari kelalaian. Dan juga dengan menghadiri majelis ilmu berarti kita telah mensyukuri nikmat hidayah sebagai seorang muslim, seorang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mengikuti manhajus salaf. Maka di antara bentuk mensyukurinya adalah dengan terus menghadiri majelis ilmu. Dan juga seorang tidak akan dapat beribadah dengan baik dan benar melainkan dengan ilmu, dan ilmu tidak diraih kecuali dengan belajar, di antaranya dengan rutin menghadiri majelis ilmu. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal ahwa wal adwa. Allahumma inna na'udzubika minal arba' min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yusma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ja'alna laka dzakirin laka syakirin. Allahumma qsimna min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqin ma tuhawinu bihi alaina masaibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus